forensik. Karena secara formal UGM sudah menyampaikan. Sekarang secara material seperti apa? Nah, hasil ini yang akan dikeluarkan oleh Baris Krim. Tapi pertanyaannya, apakah hasil Baris Krim itu satu-satunya bisa diterima? Oh tidak. Nanti seandainya Bang Roy dan teman-teman itu tidak sepakat, ada pembandingan. Ini yang disebut kadang-kadang kontra suatu pembuktian. Jadi hasil forensik itu dari penegak hukum, bisa juga hasil forensik dari para pihak pelapor. Ini kalau kita lihat, seperti halnya kalau kita lihat visum dari penegak hukum, visum ulang dari para korban dan sebagainya. Itulah yang untuk membandingkan. Oleh karena itu di sini nanti kejernihan hakim akan melihat sebagai bentuk hasil forensik sangat menentukan. Karena ini kan ilmu-ilmu forensik yang bukan ilmu-ilmu orang hukum. Tapi sejauh mana para penegak hukum itu bisa menjelaskan hasil forensik ini dan bisa meyakinkan hakim. Karena apa? Kenapa forensik hadir? Itu apabila ada keraguan. Nah, keraguan inilah yang sedang diperiksa oleh Baris Krim, yang nanti mungkin ada pembanding yang lain. Dari hasil-hasil forensik itu nanti hakim menentukan dengan kondisi keterangan saksi, bukti yang lain akan menentukan hasil mana yang valid. Nah, disinilah Mbak untuk menentukan hasil forensik, karena hasil forensik itu untuk menambah keyakinan hakim, di mana hakim orang hukum juga tidak tahu, penegak hukum ataukah juga tidak tahu forensik, jaksa demikian juga. Dengan demikian, bagaimana meyakinkan hasil forensik itu sah, bernilai atau tidak, begitu. Artinya saling menguatkan satu sama lain antara saksi, forensik, dan juga pembanding, atau ada yang lebih besar yang akan dipertimbangkan tapi Prof? Iya, padahal nanti kan Bang Roy juga bisa melihat hasil forensik. Kemudian Baris Krim juga disandingkan. Nah, disinilah nanti hakim akan melihat bobot yang bernilai sah, nilai suatu bukti asli atau tidak itu akan di sana. Identik atau di sana. Di sini tanggung jawab hakim sangat berat untuk melihat itu, karena bukan keilmuannya, tapi keilmuan-keilmuan dari orang ahli IT forensik yang bersangkutan. Ijazah atau skripsi. Kalau ijazah ya ijazah, gitu kan. Disinilah ijazah yang akan dilihat sejauh mana identifikasi tentang tanda tangan, sejauh mana identifikasi tentang stempel, sejauh mana identifikasi tentang kop surat. Nah, itu yang saya kira akan dinilai nanti. Makanya Pak Dir Mabes Polri tadi tinggal 10, karena 10 itu yang menentukan, 10% itu. Karena 10% itu menentukan identifikasi tentang ijazah. Identik atau tidak identik. Apa? Nomornya, tanda tangannya, kemudian stempelnya, kop UGM-nya, itu yang saya kira akan dibuka tentang ijazahnya. Oh, ijazahnya ini identik, ya berarti selesai. Oh, ijazahnya tidak identik, oh berarti bermasalah. Nah, ini saya kira ilmu-ilmu tentang forensik identifikasi sangat menentukan sekali. Memang tadi saya katakan bahwa tentang identifikasi imbang itu nanti saya kira Bang Roy juga diberikan kesempatan untuk melihat itu. Disinilah nanti hakim yang akan melihat sejauh mana hasil Baris-Krim atau hasil Pak Roy yang akan diterima dalam sebagai kesimpulan identik atau tidak identik. Itu yang nanti menjadi ramai, Mbak Jin. Iya, karena ini uji saintifik. Yang dilihat adalah saintifik. Kalau saksi kan bisa lupa, bisa ingat, bisa terpaksa, bisa lupa-lupa dan sebagainya. Tapi kalau tentang identifikasi saintifik itu sudah A, B, B. Nah, ini makanya tadi 10 akan menggugurkan. Iya betul, karena sejauh mana identifikasi itu jelas. Karena ilmiahnya, disitulah ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan untuk membantu persidangan dalam suatu mengungkap suatu perkara. Pakat saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.